teman-teman trader dan investor, selamat datang di channel Cuan-Cuan Saham di analisa teknikal dan fundamentologi harian. Seperti biasa, hari ini hari Senin yang baru ya, bisa kemarin kita weekend. Tanggal 14 Juni 2021, hari yang cukup lesu dan ada view yang kurang bagus. Seperti apa analisanya, nanti kita akan analisa aja IHSG dan juga beberapa saham pilihan. Sebelumnya buat kemarin teman-teman yang udah pada tanya tentang request analisa, terus juga kirim-kirim pertanyaan di komen YouTube, itu sudah saya balas kemarin di 2 konten ini ya. Yang ini menjawab pertanyaan teman-teman semua, tapi bukan yang request analisa. Terus yang ini request analisa ada total 89 saham pakai timestamp. Nanti teman-teman bisa lihat-lihat aja mau kemarin requestnya analisa apa, silahkan dicek di 2 video ini, seperti itu. Terus jangan lupa support terus channel Cuan-Cuan Saham dengan cara like, comment, share, dan subscribe. Karena support teman-teman itu gratis, tinggal pencet-pencet aja ya. Bisa klik like, mau komen-komen lucu-lucuan bisa, komen-komen minta analisa atau kritik saran silakan. Terus juga subscribe tinggal klik-klik aja. Bisa share ke teman-teman lain yang membutuhkan. Terus juga bisa hidupin juga notifikasinya karena akan ada konten setiap hari dari channel Cuan-Cuan Saham. Senin sampai Jumat ada konten analisa harian. Nanti hari Sabtu dan Minggu ada konten spesial kayak yang tadi, menjawab pertanyaan teman-teman atau analisa analisa sektor tertentu atau sharing-sharing trading, atau malah mungkin saya rencanakan bisa live ya besok ya, Sabtu Minggu. Teman-teman pada setuju nggak kalau kita live hari antara Sabtu atau Minggu? Komen-komen di bawah ya. Maaf. Oke, langsung aja kita akan masuk ke analisanya. Yang saya melihat view kurang bagus, tapi tenang aja, nanti kita analisa. Masuk ke transaksi dan pergerakan asing dulu. Hari ini transaksi 9,5 triliun, angka yang menurun dibandingkan sebelumnya. Sebelumnya rata-rata udah 12, 13. Sekarang kembali ke 9,5 triliun lagi. Ya sebenarnya kalau by teori ya, by logika bagus, soalnya ketika merah transaksinya kecil. Hari ini juga dibanting di sesi 2 ya. Sesi 1 sempat naik turun di hijau, tapi sesi kedua begitu opening langsung dibanting ke bawah. Seperti itu. Nanti kita analisa aja. Dari transaksinya mulai mengecil ya, semoga ini artinya koreksi sehat ya. Semoga seperti itu. Lalu untuk asing, total hari ini asing net buy masih 337 miliar, bukan jumlah yang terlalu besar ya di pasar total semuanya. Lalu kalau kita lihat indeks dunia regional pada koreksi juga. Dari Singapura doang sih, Singapura koreksi, Shanghai-nya kuning, Hong Kong kuning, Tokyo masih hijau tipis. Untuk bursa US malah hijau tapi tipis-tipis juga. Seperti itu. Lalu masuk untuk saham-saham yang dijualin asing. Yang pertama ada BBTN, total 37,9 miliar. Lalu Mika 34,8 miliar. Lalu TBIG 23,2 miliar, tapi sudah kembali ke angka 3.000. Ini kayak menarik TBIG. Setelah itu ada LPPF 12,2 miliar. Lalu Unilever 8,3 miliar. Dan BBNI 7,5 miliar. Masuk ke saham-saham yang diakumulasi asing. Pertama ada BBRI. Ini menarik sekali nih, Bank BRI ini diakumulasi terus, kayak tinggal tunggu momentum aja untuk dia bakal jalan tuh. Itu kalau menurut saya sih Bank BRI. Lalu setelah itu ada MDKA, Merdeka Copper Gold 86,4 miliar. Lalu Bank Mandiri 77,3 miliar. Ini Bank Mandiri harusnya udah breakout juga dari inverted head and shoulder-nya, nanti kita analisa. Setelah itu ada Telkom 57,8 miliar dan Gudang Garam 23,5 miliar. Mohon maaf nih, saya baru agak batuk-batuk ya. Oke, itu untuk pergerakan asing dan saham yang dibeli dan dijual asing. Sekarang kita akan masuk ke teknikalnya dulu ya, sama isu katalis berita. Masuk ke IHSG, kemarin akhir-akhir ini baru dihantui lagi ya Indonesia, kayak pertumbuhan angka COVID yang tinggi gitu untuk akhir-akhir ini, dan ya pasti bakal berdampak ke pasar juga. Tapi entah itu beritanya ada duluan baru pasar merespon, atau pasar bergerak baru beritanya dicari-cari, saya nggak tahu juga. Cuman kalau yang setahu saya ada berita mulai beredar ya kalau pertumbuhan positif COVID itu tambah tinggi juga. Kemarin juga ada yang komen kalau hati-hati COVID
kembali bullish lagi akhir-akhir ini, dan itu ya pasti bakal membahayakan pasar lah, karena ya COVID itu kan dampaknya ke manusia, dan manusia itu kan penggerak pasar ya. Kalau misalkan baru tidak kondusif ya pasti pasarnya agak tidak bagus seperti itu. Jadi untuk segi trade menurut saya dari COVID itu, dan kita lihat aja apakah besok bisa teratasi atau tidak seperti itu. Tapi kalau dari segi teknikal memang sudah ada tanda-tanda koreksi di mana ini sudah ada divergen kecil dan dia sudah buat candle pembalikan arah. Sepertinya ini konfirmasi kalau misalkan kita pakai stokastik kayaknya sudah dead cross kayaknya ya. Tapi nggak saya cek. Tuh kalau MACD dia sih masih bagus. Nah, ini ada divergen kecil ya. Ini harganya ke atas sedangkan RSI-nya ke bawah. Nah, dan sudah ada tekuannya, artinya sudah konfirmasi harusnya seperti itu. Jadi ya mungkin ini juga ada hubungannya dengan COVID, saya tidak tahu juga. Yang pasti kalau dari segi teknikal sudah ada regular bearish divergence, yang artinya dalam jangka pendek bakal koreksi. Terus juga selain itu memang IHSG sudah kena resisten dan belum berhasil breakout. Ini cukup kuat ternyata ya di 6115 ini. Udah berapa kali dia? 1, 2, terus udah ketiga, ini udah keempat berarti ya. Ya semoga dia turun sekali lalu breakout. Harapannya seperti itu ya, karena resisten itu semakin diretest semakin lemah. Sama kayak support. Seperti itu. Jadi by technical memang IHSG sudah kena resisten dan belum berhasil breakout. Akhirnya IHSG melemah. Lalu setelah itu udah ada divergent, dan kalau saya lihat sih sepertinya nggak tahu juga ini bakalan ada koreksi dekat-dekat ini. Cuman ya ini IHSG artinya bukan yang kita beli ya, karena kita tidak membeli indeks, tapi takutnya nanti ketika IHSG koreksi bisa berpengaruh ke saham-saham juga. Yang pasti trading plan jangan lupa. Cuman kalau dari tanda-tanda saya tidak tebar fear, ini hanyalah analisa saya, dan kalau misalkan teman-teman oke dengan analisanya, bisa mulai antisipasi lah, setidaknya kalau udah pada cuan bisa pasang trailing stop gitu. Jadi nanti ketika dia turun kita taking profit, nanti ketika harganya lemah kita buy on weakness lagi. Seperti itu. Ini kalau yang saya lihat tanda-tandanya. Tapi bisa juga gagal nanti divergennya ya. Kalau misalkan dia nge-break ke atas lagi ya berarti divergennya gagal. Cuma untuk saat ini divergennya sudah terjadi ya. Ini harga ke atas tapi RSI ke bawah seperti itu. IHSG pun juga masih di range yang sama karena dia belum berhasil breakout atas maupun bawah ya. Untuk yang atas itu resistennya di sini 6115. Hari ini high-nya udah 6124 tapi close-nya di 6080, yang artinya dia masih belum bisa breakout. Untuk histogramnya udah mulai melemah, MACD-nya masih ke arah ke atas sih, cuman udah agak ke bawah gitu. Tapi histogramnya sudah mengatakan dia melemah seperti itu. Terus sudah terjadi tanda-tanda divergent juga yang akan mengatakan kalau bentar lagi koreksi ya. Tuh, mungkin kalau menurut saya kalau misalkan teman-teman percaya akan bullish di tahun ini, ya IHSG berhasil breakout, ya sebenarnya koreksi ini bisa dimanfaatkan buat buy on weakness terakhir gitu. Karena kalau yang buy on weakness banget tuh kan di sini ya. Ini nggak tahu juga sampai kesini lagi apa enggak, karena kalau misalkan skenario ya dia jadi descending triangle, ini kan bullish naik, terus di sini dia bikin descending triangle, ini udah swing ke 1, 2, 3, 4, harusnya sih breakout yang kelima ini kalau by teori ya harusnya, tapi nggak tahu juga apakah dia bisa ke bawah lagi terus ke sana, nanti kita lihat aja. Yang pasti ini memang support kuat di area 5770 ini, sebelumnya rebound dari sini, terus juga kemarin rebound lagi seperti itu. Tuh, dan untuk support resisten terdekatnya berarti masih sama di 6115. Ini cukup kuat ya, berkali-kali coba dijebol masih belum bisa, sampai akhirnya melemah, dan kalau dilihat dari tanda-tandanya akan koreksi merespon dari kegagalan menjebol resisten ini. Resistennya 6115 masih sama. Untuk supportnya harapannya ya besok kalau misalkan koreksi sekalian nutup gap aja, yaitu ada di ini high-nya 6074. Jadi ya semoga kalau misalkan koreksi sekalian lah biar koreksinya ada gunanya ya, dia nutup gap aja. Yang sini kayaknya udah cukup sih 6074 ini. Tapi kalau misalkan dia sampai ke sini nggak tahu juga 5948 ini. Yang pasti support satu ada di situ tadi 6047. Kita buletin lah 6050 itu support satu, lalu support keduanya ada di area 6000, itu ada support psikologis. Lalu setelah itu ada di sekitar sini ya. Ini 5962, 5980 itu Fibonacci 0,618, dan setelah itu menutup gap di sini. High-nya ini high-nya 5947, jadi 5950. Tuh bisa digunakan level-level supportnya. Jadi ketika IHSG
untuk apa sih punya level support itu? Nah, jadi kan sekarang kan dia kan keadaannya ada di sini ya. Ada di 6071. Bener, 5950 ini support, tapi dia bukan yang terdekat. Terdekat udah ada di sini, 6047. Kalau misalkan teman-teman ngarep untuk beli di 5950 dan ternyata dia nggak sampai ke sana, ya akhirnya kan nggak dapat barang kan. Tapi kalau misalkan teman-teman udah nyicil dari sini di support pertamanya, ya setidaknya bakalan dapat barang gitu. Yang pasti itu bisa digunakan untuk level-level lah. Ketika misalkan yang sini belum jebol, ya berarti sekarang masih bertahan jadi support 6047 ini. Tapi kalau misalkan 6047-nya jebol, ya dia bakal mencari support selanjutnya. Tuh makanya kenapa saya bilang ada level-level supportnya. Untuk resistennya kayaknya masih susah sih kalau dari arahnya ini ke bawah. Jadi setidaknya kita pakai 6115 dulu. Nanti kalau 6115 baru kita breakout, baru kita update resistennya. Seperti itu. Jadi kalau misalkan nanti minggu ini memang bakalan terjadi koreksi, harap siap-siap aja. Yang sekarang udah posisi cash, ya siap-siap aja serok di bawah. Jangan belanja-belanja dulu. Tapi kalau misalkan sekarang pada posisi pegang saham, ya bisa mulai pasang trailing stop aja. Trailing stop ya, bukan dijual. Karena bisa aja sahamnya teman-teman nggak koreksi. Itu trailing stop tuh kayak kalau turun berapa gitu, nanti auto take profitnya pakai cut loss seperti itu. Kalau belum paham trailing stop, bisa cek di video playlist sharing-sharing trading. Itu ada cara untuk trading agar tidak pernah rugi. Nah, kira-kira itulah, saya lupa judulnya. Terus saya bahas tipis-tipis tentang cut loss, stop loss, dan trailing stop seperti itu. Jadi untuk mengantisipasi biar untungnya nggak hilang ya, pasang trailing stop aja. Mohon maaf. Oke, itu untuk IHSG yang pasti jaga modal, jaga psikologis, jaga apa ya, satunya saya lupa kemarin. Jaga modal, jaga psikologis, sama jaga nggak tahu lah, lupa. Trading plan pokoknya harus punya ya itu. Oke, langsung aja kita akan masuk ke beberapa saham pilihan. Kita mulai dari Bank BRI. Hari ini candlenya sih menarik juga ya, volumenya juga lumayan, tapi dia belum berhasil breakout. Breakoutnya di sini sih 4.400. Kalau misalkan bisa breakout 4.400, harusnya cakep sekali ini Bank BRI ini. Karena setelah dia falling wedge, ini saya melihat ada, walaupun agak bias ya, ada inverted head and shoulder juga, sama kayak Bank Mandiri, sama kayak Bank BNI. Bedanya kalau Mandiri udah breakout, BRI sama BNI belum. Mohon maaf. Ini ya, ini shoulder kiri, ini headnya, ini shoulder kanan. Kemarin dia bikin falling wedge, akhirnya breakout dan juga rebound seperti itu. Masih menarik, untuk resistennya ada di sekitar sini, 4.400. Itu pokoknya angka penting itu. Kalau teman-teman mau buy on breakout, tapi dilihat dari volumenya ada tanda-tanda dia bisa breakout ya. Tapi nggak tahu, kita lihat aja nanti apakah IHSG jadi melemah atau enggak. Aduh, mohon maaf sekali. Itu ya, di 4.400 itu angka kuncinya. Kalau bisa breakout 4.400 harusnya menarik sih. Kalau buy on weakness-nya ada sekitar sini, 4.280 sampai 4.200. Itu supportnya Bank BRI. Volumenya lumayan, terus juga divergennya belum ada ya ini harusnya ya. Kecuali nanti dia bikin candle pembalikan arah. Nah, terus nanti dia konfirmasi ada tekuan gitu kan, bakal terjadi divergen kalau dia bikin lower high, tapi dia kalau di sininya dia lower low, tapi di sini dia lower high. Tuh. Kita lihat aja nanti. Cuman untuk sekarang masih aman harusnya Bank BRI ini. Seperti itu. Kita lihat dalamnya di hari ini. Hari ini big distribution dari broker pertama ya. Tapi untuk top 3 sama top 5-nya cenderung netral dan juga normal akumulasi. Seperti itu. Tapi kalau yang saya suka dari Bank BRI ini sih akumulasi asingnya ya. Dari Oktober kemarin waktu dia diangkat itu sampai sekarang masih banyak gitu. Masih tinggi lah. Setidaknya waktu asing keluar ini juga sekarang udah mulai buyback lagi. Jadi masih menarik kalau menurut saya. Memang kalau dari bandarmologinya belum terlihat ada akumulasi ya. Walaupun kalau kita fair-fairan dari Oktober juga, ya masih banyak akumulasinya daripada distribusinya. Seperti itu. Tapi saya lebih beratin ke pergerakan asing aja. Karena ya ini saham bandarnya asing. Seperti itu. Ada distribusi besar dari broker GR ini. Dan nggak tahu ini asing atau lokal ya. Karena kalau setahu saya sih kalau broker merah, ini kan broker asing. Kalau hijau ini broker lokal atau IPO ya. Saya lupa kalau yang kode hijau tuh. Pokoknya kalau kode merah itu asing, kalau biru sama hijau tuh saya lupa. Kayaknya salah satunya tuh ada broker yang udah IPO, sama satunya broker lokal gitu. Kayaknya yang lokal yang hijau atau BUMN ya, BUMN hijau kayaknya. Karena kan ini CC, terus NI itu kan juga BRI kalau nggak salah, itulah. Tuh. Tapi
Ini cuman broker doang ya, karena kalau misalkan ya saya pakai KZ, ini kan broker asing, tapi ID saya itu lokal alias WNI, ya bakal sama aja tercatat lokal. Jadi memang kalau broker tuh bukan buat patokan dia untuk pergerakan asingnya, lebih lihat aja ke foreign flow-nya aja, karena kalau kita orang lokal WNI pakai broker asing tercatatnya bakalan lokal, tapi kalau misalkan orang asing pakai broker lokal ya tercatatnya bakalan asing. Jadi kayak waktu kita daftar di awal itu kan ada ID-nya ya, ID-nya kita WNI atau WNA, nah itu yang bakalan mencatat transaksi kita seperti itu. Tapi kalau dilihat dari hari ini asing masih net buy di Bank BRI, jadi masih menarik ya, cuman terjadi big distribution aja dari GR ini. Aduh, mohon maaf. Tuh, untuk Bank BRI masih oke sih, tinggal batasi resiko aja pakai support resisten tadi. Lanjut kita ke MDKA. MDKA ada akumulasi, dan kalau kita lihat akhir-akhir ini memang dia diakumulasi ya. Hijaunya lebih banyak, besar-besar juga daripada yang merah. Ini juga indikator bandar movementnya bergerak ke atas. Terus juga foreign flow-nya ya arah ke atas sih. Ini juga sahamnya portofolionya Pak Sandiaga Uno ya, Saratoga, dan semuanya baru pada naik dari SRTG-nya, TBIG, MDKA, MPMX, terus ya macam-macam lah. Jadi kayak baru kan ada siklusnya gitu, kayak misalkan kemarin waktu MNC menguat semua, Lipo menguat semua, terus waktu grupnya Bakri menguat semua juga. Ini mungkin baru menguat juga grupnya Pak Sandiaga Uno ini, nggak tahu ada apa, tapi seperti itu. Cuman memang menarik ya MDKA ini dari dalamnya tadi. Kalau dari teknikalnya saya juga melihat ada kalau dari teknikalnya juga kita lihat, nggak tahu sih, agak bias ini, ada inverted head and shoulder walaupun dia lokasinya di atas ya. Harusnya kan kalau inverted head and shoulder itu kan di bawah cup handle, ditemukan di downtrend lalu pembalikan arah gitu. Tapi nggak tahu juga, ini saya melihat ada ini shoulder kiri, ini headnya, ini shoulder kanan dengan neckline-nya ya, berarti di sini antara 2.900 sampai 3.000 seperti itu. Kalau misalkan MDKA nya bisa breakout 3.000 harusnya menarik banget sih. Kalau misalkan bisa breakout ya. Kalau misalkan kita cuma pakai cup handle aja di sini, ya dia udah breakout. Nih, ini ada cup, ini ada handle, dan dia udah breakout, udah retest, hari ini udah mulai jalan. Itu kalau pakai cup handle. Tapi kalau inverted head and shoulder, neckline-nya di sini. Dan kalau misalkan benar-benar konfirmasi ya, ini cup handle, targetnya pun juga bakalan lumayan untuk si MDKA ini. Bakal setinggi cup-nya ya, sampai ke neckline. Nah, kira-kira ke sini 3.400. Itu by teori. Kalau misalkan dilihat sih memang udah cakep dia. Ini ya, ini cup, ini dia bikin handle, terus di candle ini 9 Juni dia breakout dengan volume yang cukup besar. Habis itu dia retest volume kecil dan hari ini sudah rebound. Tuh. Menarik MDK. Untuk divergennya juga kemarin sebenarnya sudah terjadi divergen, tapi ya ini sedang berusaha untuk mendobrak biar tidak divergen ya. Selama dia bisa melebihi atas ini, itu berarti divergennya bakalan gagal, dan ya artinya tren masih bakalan berlanjut seperti itu. Cukup menarik MDKA ini, cuman saya lebih suka dilihat dari dalamnya aja. Ini ada akumulasi, diakumulasi terus, frekuensi analyzer-nya juga naik, terus ini juga bandar movement-nya naik, sama grupnya juga baru menarik seperti itu. Histogramnya juga masih menguat lagi. Ini juga MACD yang mulai mengarah. MACD-nya pun membentuk inverted head and shoulder ya. Shoulder kiri, head, shoulder kanan. Lumayan menarik MDKA ini. Memang sebenarnya kalau base entry-nya sih kemarin waktu dia nyentuh trend di sini ya, di 2100 ini, waktu dia nyentuh trend. Tapi ya kalau misalkan mau buy on breakout ya tunggu breakout 3.000 aja. Kalau enggak ya sebenarnya dia udah breakout kalau dari cup handle-nya ya 2.800 itu. Tuh. Ya sesuaikan aja buat teman-teman yang pasti ini all time high. Jadi hati-hati aja. Bisa buat swing lah. Tuh. Nanti misalkan pakai EMA 20 gitu. Ketika dia ke warna hijau ini EMA 20 buy, nanti waktu dia jebol EMA 20, misalkan contoh di sini ya. Nih, waktu dia masuk EMA 20 beli. Nah, terus jualnya kapan? Waktu di sini, waktu dia keluar EMA 20. Seperti itu. Itu bisa buat teknik swing yang enak. Lanjut kita ke Bank Mandiri yang saya bilang sudah breakout ya.
Kemarin saya bikin konten, Bank Mandiri ini bikin inverted head and shoulder. Walaupun breakoutnya hari ini kurang bagus. Nah, hati-hati aja, ini bisa rawan false breakout sama kayak BCA. Waktu kalau teman-teman ingat ya, konten kemarin waktu BCA di 33.100, saya bilang hati-hati itu rawan false breakout. Kenapa? Karena volumenya kecil sekali dan ternyata hari ini volumenya kecil juga. Nih, saya lihat ada inverted head and shoulder di Bank Mandiri ini. Ini shoulder kiri, ini headnya, ini shoulder kanan dengan neckline-nya di 6275. Jadi di hari ini udah high-nya 6.300 lalu ke 6275. Sebenarnya kalau misalkan mau fair-fairan dilihat dari angkanya dia sudah breakout. Cuman yang kurang bagus adalah volumenya kecil. Ini volumenya kecil ini kurang aman lah kalau untuk mengkonfirmasi breakoutnya seperti itu. Histogramnya juga melemah. Harusnya kalau dia habis breakout resisten kuat itu histogramnya bagus, volumenya bagus, indikatornya juga bagus. Itu biasanya tanda-tanda dari confirmation breakout. Tapi kalau yang kayak gini biasanya masih false breakout. Cuman kalau dilihat dari dalamnya ternyata cakep sekali Bank Mandiri ini. Ini saya baru buka ya. Pertama dia ada big akumulasi dari top 1, top 3 maupun top 5. Setelah itu bandar volumenya juga lebih banyak hijaunya ya, ke atasnya dia. Tuh, bandar movementnya juga arahnya ke atas, artinya dia diakumulasi, dan untuk foreign flow di arah ke atas. Dan yang paling bagus hari ini ada frekuensi analyzer-nya ada spike besar sekali. Artinya ada yang HK dengan jumlah besar, artinya yang beli hari ini tuh bandar. Seperti itu. Mungkin bisa dianalogikan seperti itu untuk frekuensi analyzer. Nah, karena dalamnya bagus, coba kita lihat aja candle intraday-nya. Kita cek waktu dia breakout ya. Waktu dia breakout 6750. Ini high-nya berapa ini? Ini high-nya 6300 kan. Berarti ya sekitar ini high-nya 6300. Ya mungkin dia breakout-nya pakai candle ini sih. Dan kalau candle intraday-nya sebenarnya lumayan karena dia volumenya besar. Ini waktu dia dari bawah mendobrak ke atas ya. Breakout-nya cukup bagus. Cuman ya mungkin kalau kita lihat dari yang sebelumnya titik-titik ini berarti resistennya di 6300 ini di sini ya waktu pembalikan arah dan belum breakout. Yang pasti dia sekarang baru di area resisten dan biasanya ya kalau udah kayak gini tanda-tandanya harusnya besok tinggal breakout aja sih untuk Bank Mandiri ini. Volumenya juga lumayan oke untuk intraday-nya, tapi yang saya suka akumulasinya itu hari ini. Cukup menarik, kita kasih spare aja sampai 6300 untuk resistennya Bank Mandiri ini ya. Kalau misalkan dia bisa breakout 6300, besok ada volume spike, itu baru menarik. Dan targetnya kalau menurut saya sampai nutup gap ini sih, kalau dia bisa breakout ya. Karena ini inverted head and shoulder 6300. Nah, targetnya juga setinggi headnya. Nih, sampai ke sini nih, 6975. Kita bulatin ke 7000 aja, atau kalau amannya ya sampai resisten di sini 6800. Itu gap tertutup dan naik. Kalau saya lihat tanda-tandanya ya, ini menarik. Ini bisa dijadikan salah satu yang kayak gini, ini bisa dijadikan salah satu watchlist saham lah. Kalau misalkan teman-teman bingung besok kalau IHSG merah share apa, atau misalkan mau beli apa yang aman dan bagus, ini kalau menurut saya Bank Mandiri ini menarik. Cuman ingat ya, kembali ke teman-teman sendiri ya, trading plan, keputusan jual belinya kembali ke teman-teman sendiri, seperti itu. Kalau mau buy on weakness ya bisa di area 6200-an itu buy on weakness. Tapi kalau udah di pucuk gini ya mendingan beli buy on breakout aja. Setelah dia breakout 6300 dengan volume besar, nah teman-teman bisa masuk, seperti itu. Telkom kita skip dulu ya, belum ada pergerakan signifikan, masih sama kayak kemarin ya, tapi masih diakumulasi asing. Kita ke GGRM. GGRM ini ada tanda-tanda bagus, sama kalau nggak salah ya, saya tadi habis baca berita di Instagram itu, kalau nggak salah tahun depan itu cukai rokok tidak naik. Nah itu katalis yang sangat menarik sih sebenarnya untuk gudang garam ini. Dan dia juga udah ada tanda-tanda pembalikan arah ya. Dia mulai tidak membuat low baru. Low terakhirnya kan di sini 32825, kalau ini 32750. Low terakhirnya kan 32750 dan setelah itu dia sudah tidak membuat low baru. Sebenarnya kemarin memang bagus banget belinya di sini waktu candle ini ya. Kenapa? Karena dia udah divergent. Nih. Harganya ke samping tapi RSI-nya ke atas. Ini kan divergent kuat sekali dia, dan sekarang dia sudah membuat cup and handle atau double bottom lah ya, mungkin double bottom. Ini bottom 1, ini bottom 2, dan kalau misalkan dia breakout ya targetnya bakalan setinggi ini. Nah, bisa ke sini nih, pas sampai ke resisten 35.000 kalau dia bisa breakout seperti itu. Cuman yang perlu diwaspadai adalah ini, ada gap di sini nih ya. Ini juga kayaknya bukan breakaway gap. Jadi lebih baik
tunggu dia nutup gap aja kalau aman ya. Mungkin GGRM ini baru mau membuat base, dan harapannya sih dia bisa kembali uptrend ya, karena udah downtrend panjang sekali GGRM ini. Nah, mungkin dia mau bikin base di sini nih 33.000 sampai 34.000 lah. 34.000 ya. Dia mau konsolidasi di sini dengan akumulasi, nanti baru balik ke atas. Karena kalau misalkan kita mau fair-fairan ya, banyak gap yang ditinggalkan sama GGRM ini di atas. Nih, ini ada satu gap nih, 44.000. Terus habis itu di sini ada gap besar sekali nih di 66.000. Dan kalau misalkan gap itu bakal ditutup, ya artinya upside-nya masih 100% loh teman-teman. Ini sekarang dia 33.000, kalau ke 66.000 ya pasti 100% kan. Cuman ya itu bukan target 1 hari, 2 hari, seminggu, 2 minggu, enggak. Untuk saham yang seberat ini ya butuh fase yang panjang. Mungkin dia bakal sideways dulu, fase akumulasi, habis itu baru dibalikin di atas seperti itu. Cuman cukup menarik karena dia udah sampai ke support kuatnya juga ini ya, sampai 30 ribuan ini untuk si GGRM. Tanda-tandanya bagus, tambah berita itu tadi katalis buat dia ya, yang cukai nggak naik. Nah, ini juga mulai diakumulasi, big akumulasi. Sama kalau nggak salah saya sering lihat dia masuk ke net foreign buy. Artinya asing mulai masuk walaupun dari indikatornya belum kelihatan. Tapi setidaknya dia nggak turun lagi nih. Asingnya udah ke samping nih. Apakah mau ganti nahkoda? Ya bisa juga. Lempar-lemparan dari asing A ke asing B seperti itu ya. Yang pasti udah menarik kalau saya lihat ini GGRM. Tapi ya kembali ke teman-teman, ini juga buat investasi harusnya oke juga ya gudang garam ini. Dividennya kalau balik juga udah lumayan. Dia juga mulai diversifikasi ke bisnis-bisnis barunya dia. Dia bikin bandara, dia bikin jalan tol, seperti itu. Cuman by technical itu tadi, kalau mau buat swing, tapi buat panjang sih, mungkin tahunan bisa juga. Seperti itu. Supportnya ada di sini kok, support kuat 32.750. Resistennya ada di 33.875. Dan kalau amannya masuklah ketika gapnya ditutup, karena ini sepertinya common gap dan ya bakalan ditutup seperti itu. Jadi daripada beli di sini, mendingan dia tunggu nutup gap terus nanti baru naik. Seperti itu. Lanjut era kemarin udah kita bahas terus ya, udah breakout dia juga. Kita cek apa ya, MNCN mungkin yang dia kembali ke supportnya lagi. MNCN ini kelihatan berkonsolidasi ya, tapi dia diakumulasi besar terus akhir ini. Hari ini juga ada akumulasi besar dari KZ ini ya, angka yang besar. Bandar move on-nya udah mulai ke atas. Ini juga chart bandar move on-nya tuh mirip sama chart harganya kan, kalau teman-teman ingat. Di sini dia naik terus turun ke 0,618. Ini juga di sini dia naik terus turun ke 0,618. Jadi kayak apa ya? Ya artinya korelasinya kuat dengan akumulasi ini. Seperti karena kadang ada saham yang diakumulasi tapi nggak jalan-jalan gitu. Biasanya fase akumulasinya lama gitu, dan naikinnya bukan pakai akumulasi tapi pakai markup gitu. Cuman kalau kayak MNCN ini kalau saya lihat dia naiknya kayak pakai akumulasi gitu. Cukup menarik ini untuk si MNCN ini. Dia diakumulasi terus. Jadi kayaknya ini baru markdown ya, biar retailnya pada keluar. Hari ini juga dia ada pantulan, dan memang supportnya dia tuh di area 1000 sampai 1005. Itu ada support psikologis, ada support klasik juga. Support psikologis, support klasik sama Fibonacci 0,5 di situ. Itu angka yang bagus, harusnya 1005 kalau teman-teman mau masuk. Kalau supportnya yang paling kuat sebenarnya di sini 0,618 ya. Area berapa ini? Sekitar 930, tapi kayaknya sudah nggak kejemput di sana karena sepertinya sudah konfirmasi breakout ini 1000-nya ini. Seperti itu. Volumenya besar-besar. Ini bagus ini. Naiknya volumenya besar-besar, turunnya volumenya kecil-kecil. Bahkan belum terjadi anomali volume ya. Cuman baru terakhir doang ini waktu spreadnya mengecil tapi volumenya membesar. Seperti itu. Tapi koreksinya 2 hari ini volumenya kecil-kecil. Cukup menarik saham-saham kayak gini. Ini juga dia habis double bottom. Nah, juga belum nyentuh targetnya ya. Ini saya lihat ada double bottom. Ini bottom 1, ini bottom 2. Dan targetnya ya harusnya ke... Nah, harusnya sampai ke sini sekitar 1100 ini, dan dia belum menyentuh targetnya. Masih menarik sih, ini masih cakep untuk si MNCN ini. Tuh. Cuman ya mungkin kalau dari jeleknya dia baru bikin rising wedge bisa juga. Tapi kalau broadening, nah ini kayaknya broadening ya. Kalau broadening sih bagus, kalau yang jelek rising wedge. Seperti itu. Ya kita lihat aja, yang pasti sekarang baru di angka weakness-nya. Jadi kalau mau buy on weakness harusnya oke MNCN ini. Dia juga diakumulasi asing terus, volumenya juga bagus, akumulasinya juga ada, seperti itu. Menarik MNCN ini. Kalau
Dan kayaknya partinya si grupnya Pak Haritanu belum selesai sih. Cuman dia kayak main slow aja, naikin turunin biar gak kena UMA gitu. Beda sama kayak partinya Lipo kemarin ya, 7 hari 7 malam arah 10%, 15%, gila-gilaan itu. Tapi akhirnya ya suspend kayak gitu. Masih menarik, dia juga masih dekat angka murahnya ya MNCN ini. Dan kalau view jangka panjang ya, tapi jangka panjang sekali sih ini. Sebenarnya menarik banget ini MNCN ini. Dia saham fundamentalnya bagus, katalisnya juga baru bagus. Coba deh di rumah siapa yang gak nonton Ikatan Cinta? Pasti ada kan yang nonton Ikatan Cinta kan. Kayak, dan kalau teman-teman tahu itu kan Ikatan Cinta pendapatannya gede banget itu. Dia ratingnya besar sekali, impresinya besar sekali. Hampir semua orang rumah pasti nonton Ikatan Cinta. Keluarga saya juga nonton Ikatan Cinta. Tuh, jadi kayak ya dia baru dapat katalis bagus. Dan kalau view besarnya sih dia bisa bikin double bottom ini. Ini bottom 1, ini calon bottom 2 ya, dengan neckline di sini 1800. Tapi catatannya kalau dia bisa breakout 1800, nggak usah muluk-muluk dulu dah. Kita main di sini dulu aja. Dia udah di area weakness-nya kalau dari Fibonacci 0,618 ini. Karena dia juga habis koreksi dari harga tinggi sekali 3600 ya. Seperti itu. Menarik lah untuk di harga sekarang, di harga 1000 ini. Ini juga saham yang kalau menurut saya potensial. Seperti itu MNCN ini. Dan sekarang adalah angka buy on weakness-nya. Seperti itu. Lanjut kita ke BJBR. Dia juga baru diakumulasi asing terus ya. Ini kelihatan akhir-akhir ini diakumulasi terus sama BJBR ini. Dan dia mau ada hajatan sih sebenarnya BJBR ini. Dia kan mau right issue ya kuartal depan kalau nggak salah. Dan kalau sekarang sih sebenarnya posisinya masih pada nyangkut. Kalau teman-teman kemarin kena dividend trap beli di 1600, pasti sekarang masih nyangkut. Cuman kalau dilihat dari yang ngumpulin barang ini harusnya bagus dan bisa kejemput sih kalau menurut saya. Seperti itu. Dan kayaknya bakalan terjadi sesuatu yang besar nanti ketika berita atau right issue-nya sudah dimulai ya. Asingnya juga masuk terus ini untuk BJBR ini. Jadi asingnya akumulasi terus ya. Dia juga habis koreksi dari tinggi sekali BJBR ini. Fundamental juga bagus, labanya juga tumbuh terus. Seperti itu. Dan saya melihat ada skema besar sih. Tapi belum tahu bakal terjadi apa enggak. Nih. Dengan ada pola yang baru dia coba bikin, ada inverted head and shoulder besar sekali ya. Shoulder kiri, ini headnya, shoulder kanan. Cuman shoulder kanannya belum jadi. Dan apakah bisa terjadi? Ya bisa juga. Apakah bisa gagal? Bisa juga seperti itu. Makanya kita nanti lihat aja apakah bisa bikin shoulder kanan. Kalau misalkan shoulder kanan jadi, pasti saya bahas ini bakal jadi saham potensial. Karena targetnya juga bakalan panjang sekali. Dan kalau menurut saya itu nanti ketika dia udah deket-deket right issue, nah bisa sih kayak gini. Kalau teman-teman ingat kayak ASA dan lain sebagainya, itu kan menggila kan gara-gara right issue juga tuh. Upside-nya masih lumayan sekali ya sampai ke 3000. Masih 100%an lah kalau di harga sekarang. Tuh, itu untuk BJBR. Untuk sekarang supportnya ya dia sudah nggak bikin lower low lagi sih. Jadi support paling kuatnya di sini 1300 ini. Lalu setelah itu di sini 1355. Setelah itu juga ada MA 200 ya, menarik. Arahnya juga ke atas, histogram ke atas, MACD ke atas ya. Semoga yang pada kena dividend trap segera terjemput lah ya untuk BJBR ini. Yang tanya ke saya lumayan banyak soalnya. Seperti itu. Oke, kita masuk ke yang merah-merah. Untuk BBTN ini masih sama sih. Kita bahas tipis aja ya. Dia di distribusi paling besar hari ini oleh asing. Ini ya, volumenya ada penurunan ini. Agak hati-hati aja teman-teman. Tapi RSI-nya belum breakout sih. Tuh. Dan ya belum jebol. Nanti kalau misalkan ininya jebol, berarti kan divergennya gagal seperti itu. Cuman kalau sekarang ini masih di area buy. 1500 sampai 1600 itu area buy-nya si BBTN. Bagus itu harusnya. Dan harusnya dia bisa bikin divergen juga kalau nanti tiba-tiba dia bikin candle pembalikan arah ya. Seperti itu. Yang pasti kalau teman-teman tanya pengen masuk ke BBTN, 1600 sampai 1500 itu area kuat sekali harusnya. Itu ya. Ada support klasik, support psikologis, terus juga ada area demand. Yang pasti area demand tuh bakal kuat sekali sih. Tuh dia juga baru konsolidasi. Ya harapannya nanti dia bisa breakout ke atas ya. Jadi kalau misalkan teman-teman mau beli ya beli aja selama dia di bawah 1600. Nanti kalau dia breakout 1600 hold, kalau dia breakdown 1500 cut loss gitu aja. Target ya kalau breakout bisa ke sini 1700, lalu ke sini 1760, lalu ke sini 1850, 1920, lalu 2000. Itu kalau arah ke atasnya ya. Untuk BBTN.
Kalau kita lihat dalamnya hari ini juga ada akumulasi walaupun kecil, cuman cenderung didistribusi ya BBTN ini. Tuh, ya plus minus lah 50-50 untuk BBTN seperti itu. Lanjut kita ke tebik yang sudah kembali ke 3000. Nah, ini udah ada candle pembalikan arah ya, walaupun candlenya kecil. Setelah kemarin dia keluar dari 3000, dia udah ada rebound ini dari 3000 ya. Seperti itu. Ternyata nggak sampai ke sini, saya kira bisa sampai 2780 atau gimana, tapi ternyata udah rebound. Tapi kalau dilihat sih kayaknya belum breakout. Ini kelihatan sekali dia kayaknya baru bikin falling wedge di candle kecilnya dia. Nggak begitu kelihatan sih ya, agak susah garisnya ini, nggak jelas patternnya apa ini. Seperti itu. Atau misalkan gini, dia bikin falling wedge bisa juga, nggak tahu lah. Agak kurang jelas untuk candle intraday-nya 15 menitnya. Tapi kalau dari daily-nya ya dia udah ada candle kecil. Ini kalau nggak salah namanya Harami. Harami. Ini kayak ibu mengandung ya. Jadi setelah turun ada kandungan ini dan harusnya besok berlanjut hijau. Kalau by teorinya seperti itu. Tuh, dia juga divergennya belum ada. Ya ada sih, udah ada sih. Ini dia. Oh, belum. Sorry. Sudah ada sih ya. Ini harganya ke atas tapi indikatornya ke bawah. Tuh, makanya kemarin dia koreksi juga ya. Dan harapannya dia bisa naik nge-breakout yang sini. Nge-breakout ini. Kalau dia bisa breakout sampai sini itu bakal cakep banget sih. Dia bisa tinggi sekali itu. Saya yakin. Dan ya kalau mau masuk bisa pakai area itu aja. Ini kan dia deket 3000 ya. Bisa pakai support klasik dulu. Di 3000 sampai 2960 itu ada area buy. Setelah itu di sekitar 2800 bisa dibuat area buy juga. Seperti itu. Targetnya setamaknya karena saham all time high ya, tinggal naikin stop loss gitu aja. Seperti itu. Lanjut kita masuk ke yang merah-merah hari ini. BCAP, BHIT, MNC ya, KPIG. Kita cek Pegas saja, kok malah hari ini koreksi. Padahal kemarin dia udah breakout ya. Kayaknya dia mau nutup gap dulu, walaupun kemarin saya lihat udah breakout cup and handle, tapi ternyata dia turun dulu. Kayak badannya kayak maksa, dia tutup gap dulu aja nanti baru naik. Karena ini kan memang bukan breakaway gap ya, ini cuma common gap biasa. Jadi lebih baik ditutup, dan ini bisa buat potensi sekali loh. Kayak kalau misalkan kita mau nangkep pola pikir bandarnya, dia kayak daripada kita naikin dulu nanti harus turun lagi, mendingan kita tutup dulu baru naik gitu kan. Dan ya itu bisa buat area buy artinya. Kalau teman-teman mau ikut, penurunannya pun hari ini bagus volumenya. Waktu naik volumenya besar, waktu turun volumenya kecil. Kayak gini kan yang bagus ini. Tuh, cukup menarik Pegas ini, dan harusnya dia bisa bikin cup handle kemarin kalau udah breakout ya. Tuh. Area buy-nya di sini 1150, dan kalau stop loss ya taruh aja stop loss di bawah 1110 ini. Karena kalau dia bikin lower baru di bawah 1110, artinya dia bikin gagal cup and handle-nya seperti itu. Jadi lumayan menarik sih. Tinggal besok siapa tahu kejemput sampai 1150, pakai shadow doang ya, biar ketutup sampai sana, gapnya langsung dinaikin kan bisa juga. Kalau dari volumenya bagus tuh, itu kalau teman-teman mau masuk ke Pegas average down atau gimana bisa di situ 1150. Tapi stop lossnya tetap jangan lupa 1110 itu bawah 1100, kasih aja 1080 lah, kasih spare dikit biar nggak kena noise ya atau false breakout seperti itu. Tuh. Target ya ke 1300 dulu lah nutup gap ini. Kalau misalkan bisa breakout baru lanjut seperti itu. Oh, Antam menurun ya. Kayaknya harga nikel nggak naik, nggak usah kita bahas. Kemarin udah kita bahas soalnya hari Jumat. Ternyata nikelnya kan baru di titik nadir ini. Jadi sepertinya belum berhasil breakout nikelnya. Karena kalau breakout pasti hari ini bakal naik tinggi itu si Antam itu. Kita lanjut ke HMSP. Tadi udah ke GRM ya, kita ke HMSP. Lihat temennya apakah sebagus GRM tadi. Ini dia diversinya gagal sih, walaupun ya belum gagal juga ya, karena dia masih mengarah ke atas untuk ini divergennya ini. Tapi harganya sudah mengarah ke bawah. Nah ini sebenarnya menarik.
menarik, tinggal tunggu konfirmasi. Nanti kalau misalkan si HMSP ini dia bikin misalkan hammer atau doji atau inverted hammer, candle-candle pembalikan arah lah. Nah, terus dia divergennya masih ada, nanti dia ada tekuan. Nah, itu bakalan menarik sekali sih. Dia bisa rebound kuat karena cukup panjang ini divergennya, seperti itu. Trennya udah semakin melemah ini, RSI-nya udah ke atas. Tapi kalau misalkan si RSI-nya ini nge-breakout ini, low-nya ini dia breakout, nah itu artinya divergen gagal dan wajib keluar seperti itu. Cuman ya hati-hati aja, sama kayak gudang garam, ini masih saham downtrend. Walaupun kalau kita lihat sebenarnya udah breakout ya untuk si HMSP. Ini kan dia kan downtrendnya tahun 2018, saya sambungin pakai warna hijau itu, dan dia udah keluar dari downtrendnya. Tapi dia masih di bawah MA200, dan MA200 itu kan tren jangka panjang seperti itu. Tapi mulai ada tanda-tanda dilihat dari divergennya, tinggal kita pantau aja apakah gagal atau enggak. Jadi ini masih wait and see kalau menurut saya untuk HMSP ini. Dia gapnya juga banyak ya, di sini ada gap 1600, terus juga gap di sini 2800. Ini aja harga sekarang dia 1100. Kalau ke 2800 sudah beggar itu, naik 100% tuh. Tuh, dan pasti saya yakin ada waktunya dia naik. Tinggal tunggu aja kapan lah itu. Karena bandar pun juga nggak mau ya turun terus. Mungkin di sini nih base buy-nya nih 1100 nih kalau dijemput lagi ya. Harusnya bagus banget. Nah, itu bakal ada divergen besar sekali kalau misalkan dia bisa ke 1100 lagi ya. Nih. Karena dia bakalan ke samping tapi indikatornya pasti ke atas. Nah, kalau ke 1100 itu bakal apa ya? Worth sekali untuk dibeli lah. Dan sekarang sebenarnya udah deket sama 1100 ya. Tinggal dilihat aja apakah bisa ke 1100. Ini wait and see. Lumayan menarik sih ini, rokok-rokokan ini mulai ada tanda-tanda. Tapi itu bukan saham seminggu, 2 minggu, sebulan, 2 bulan, enggak ya. Itu saham buat investasi jangka panjang lah. Walaupun sektornya kurang oke, tapi udah ada tanda-tanda pembalikan arah. Seperti itu. Tentu HMSP. Lanjut kita ke yang hijau-hijau. Kita ke LPKR kayaknya menarik ya. Tadi sempat naik 20%, tapi sesi keduanya pada take profit. LPKR, Lipo Karawaci, lagi-lagi Lipo. Memang Lipo ini hajatannya juga baru banyak ya. Oh, ini kemarin dia pembalikan arah, ada cup handle, ini cup, lalu handle, lalu dia udah breakout. Akhirnya ini malah lebih target cup handle-nya sih. Kok target cup handle-nya kan cuma segini ya. Pas di closingnya hari ini target cup handle-nya. Dan ini saya lihat menarik banget sih. Ini LPKR ini. Ternyata dia baru nge-breakout doang. Ini saya yakin udah breakout. Di sini kan kelihatan sekali ya, ada support ini di waktu dia closing ini. Di area sini nih. Ntar. Nah, ini kan ada support. Kelihatan sekali dia rebound di sini konsolidasi, rebound, akhirnya dia jebol dan kembali hari ini closingnya pun pas di situ. Jadi kayak dia tuh udah breakout, tapi habis itu di retest di intraday seperti itu. Jadi cukup menarik LPKR ini, dan sekarang 197 kalau menurut saya udah jadi support. Dan harusnya sih masih berlanjut ya, kalau dilihat dari volumenya yang sebesar ini, harusnya masih berlanjut besok. Seperti itu. Jadi kalau misalkan teman-teman pengen masuk, ya masuk aja di area 197 itu. Itu harusnya udah jadi support sekarang, udah bukan resisten lagi. Hari ini juga ada akumulasi, dia masuk MA20, MA50. Menarik sih ini LPKR ini. Nanti biasanya beritanya terakhir sih. Terus kalau kita tahu juga Lipo itu kan bantu distribusi vaksin juga ya, pasti mungkin itu juga bakal dibahas-bahas. Biasalah berita kayak gitu itu. Biasalah itu. Jadi untuk sekarang memang ini 197 ini jadi support ya. Harusnya dilihat dari volumenya saya yakin udah breakout ini. Tuh, untuk resisten ada sekitar sini 206. Ini ada resisten. Terus kalau yang resisten kuat di 220. Kalau bisa breakout 220, dia bisa breakout masa konsolidasi, itu bakal cakep banget sih. Tuh, tapi sama aja stop loss juga jangan lupa ya. Tetap harus stop loss, jangan lupa seperti itu. Tapi menarik LPKR ini dilihat dari volumenya ya hari ini. Lalu lanjut kita ke ASRI. Ini second linernya properti ya. Yang first linernya malah pada koreksi, ini dia jalan sendiri. Nah, ini juga menarik ya. Ini menarik sih ini ASRI ini. Pertama dia udah breakout volume besar, terus juga breakout cup handle. Target dia segini. Pantau aja, seminggu ke depan pasti harusnya dia kena target sih. Terus juga dia ya saham yang korelasinya rendah dengan IHSG ya. Tuh, target ke 217 nih. Masih ada 12%-an kalau dari neckline-nya ya. Seperti itu. Jadi kalau menurut saya cakep sih ini. ASRI ini udah breakout.
dia breakout EMA 50, breakout EMA 20, ada akumulasi juga, volumenya besar. Ini cakep ini, ada tanda-tanda pembalikan arah sih setelah dia koreksi kemarin ya. Seperti itu. Nah, tinggal kita lihat aja apakah besok dia langsung naik atau retest dulu. Kalau retest dulu ya berarti base buy-nya di area 191. Itu base buy-nya si Asri ya, 191 itu. Tapi kalau misalkan dia nggak retest, karena sekarang pun dia di support ini, area 198 ini kan ada support ya sebelumnya di sini. Tuh, ini juga mungkin ada inverted head and shoulder. Nggak tahu juga, yang pasti target ke sana tadi minimal yang saya garis tadi ya. Tuh, itu buy on weakness-nya di tadi 191 sama 198. Mungkin bisa dicicil 2 kali aja kalau mau aman ya. Seperti itu. Target ya kesinian lah, sekitar 220-an. Seperti itu. Ada akumulasi juga hari ini. Pada movementnya nggak kelihatan, tapi hari ini ada akumulasi. Cukup menarik untuk si Asri ini. Lanjut, kita ke mungkin terakhir ya, kita bahas Medco. Biar nggak kepanjangan videonya, kayaknya udah 40 menit ini. Medco Energi. Oh ya, 45 menit kan. Nah, ini yang kemarin saya bahas ya. Medco ini calon-calon breakout ini. Tuh, dia terus menguat terus. Tapi menguatnya udah lumayan kurang bagus sih ini. Dia kayak bikin rising wedge ya. Rising wedge. Hati-hati aja. Nanti kalau misalkan dia tiba-tiba koreksi. Kalau divergennya sih belum ada ya. Karena RSI-nya udah nge-breakout high-nya. Tinggal ke sini, apakah nanti dia bisa breakout 780 sama breakout sini. Tuh. Tapi kalau dilihat-lihat kayaknya bakalan koreksi dulu ini. Dia udah kena resisten juga. Yang pasti view-nya besar. Kalau untuk Medco ini dia bisa bikin cup handle besar atau inverted head and shoulder besar. Shoulder kiri, head, shoulder kanan. Kalau enggak ini cup, ini handle ya. Dengan target ya setinggi cup-nya ini. Dari sini sampai sini. Tuh. Ini agak halu sih. Tapi ya siapa tahu terjadi ya, nggak tahu juga ya. Nah, targetnya ke sini nih. 1300 kalau dia bisa breakout angka 900 tadi. Tuh. Dan dia pernah kok sampai ke 1300 tuh. Jadi memang cukup menarik ya untuk si Medco ini. Dan kalau dilihat dari tanda-tandanya ya, dia diakumulasi terus. Hari ini pun juga diakumulasi. Ya, pada movement naik, dia diakumulasi dari 22 Oktober. Diakumulasi terus. Ini biasanya bakal terjadi sesuatu sih untuk Medco ini. Tuh. Dan kalau katalis bagusnya itu ini anak perusahaannya katanya mau IPO, dan kalau IPO dia bakalan dapat duit seger banyak banget harusnya. Nanti biasanya naiknya bareng hajatannya seperti itu. Oke, mungkin itu dulu untuk konten hari ini. Semoga bermanfaat. Kalau ada kurangnya saya mohon maaf. Support terus channel cuan-cuan saya dengan cara like, comment, share, dan subscribe karena support teman-teman itu gratis. Tapi itu sangat berarti buat konten kreator seperti saya ini. Oke, sekian dari saya dan salam cuan.